Sekilas, semua tampak cukup baik. Pabrik-pabrik beroperasi, dealer-dealer mobil menggoda dengan model-model baru, dan pejabat-pejabat Uni Eropa memastikan bahwa masa depan mobil adalah mobil listrik dan ramah lingkungan. Namun, benarkah demikian? Peraturan-peraturan baru, Green Deal, dan larangan penjualan mobil bermesin pembakaran yang tak terelakkan setelah tahun 2035 hanyalah puncak gunung es dari berbagai masalah yang dihadapi industri otomotif di Eropa. Di balik slogan-slogan indah tentang perlindungan iklim, terdapat kenyataan yang brutal. Ribuan pekerjaan menghilang, biaya produksi meningkat, dan pabrik-pabrik Eropa mungkin akan segera kosong. Pada tahun 2024, industri otomotif Eropa mengumumkan 104 restrukturisasi yang mengakibatkan hilangnya lebih dari 88.000 pekerjaan. Dan ingat bahwa pasar otomotif menyumbang 1 triliun euro dari PDB Eropa yang menjadi tumpuan 13 juta pekerjaan. Sementara itu, dalam permainan yang sama, China dan Amerika Serikat tampak sangat baik. Kendaraan listrik China menguasai pasar, sementara Amerika baru saja membebaskan pasar mereka dari subsidi, memberi konsumen pilihan dan kesempatan untuk mobil yang lebih murah. Akankah Eropa mempertahankan sektor otomotifnya atau hanya menyerahkannya kepada China? Selamat datang di 20s Report. Pada tanggal 30 Januari 2025, Komisi Eropa menetapkan batas waktu untuk memulai konsultasi publik terbuka tentang masa depan industri otomotif Eropa. Konsultasi ini berlangsung hingga tengah malam pada tanggal 13 Februari dan memungkinkan siapa saja, badan usaha, organisasi non-pemerintah, atau bahkan warga negara yang secara umum tertarik dengan masa depan industri otomotif Eropa untuk menyampaikan pandangan mereka tentang masalah ini. Yang perlu dilakukan hanyalah mengisi kuesioner daring dan memesan waktu untuk membuat janji temu. Tidak ada gelombang besar warga yang khawatir tentang keadaan industri otomotif di Uni Eropa yang tercatat di Brussels. Dengan cara yang sederhana ini, Komisi memenuhi kewajibannya untuk melakukan konsultasi publik dan membayar birokrasi untuk demokrasi liberal. Namun, bersamaan dengan konsultasi publik, dialog strategis sedang berlangsung antara Uni Eropa dan perwakilan industri otomotif. Dalam pernyataan yang diumumkan oleh Komisi pada tanggal 30 Januari 2025 dilaporkan bahwa dialog ini menandai dimulainya proses yang inklusif dan kolaboratif yang bertujuan untuk mengatasi masalah kritis yang dihadapi sektor otomotif dan memastikan keberhasilannya yang berkelanjutan sebagai pendorong utama ekonomi Eropa. Membuka hari pertama dialog strategis yang tidak seperti konsultasi demokratis bukanlah tindakan simbolis dan sangat penting. Ursula von der Leyen berjanji, hasil dari dialog ini akan menjadi rencana aksi yang komprehensif yang akan kami sampaikan pada tanggal 5 Maret. Rencana aksi ini akan memetakan arah yang jelas untuk memastikan bahwa industri kita dapat berkembang pesat di Eropa dan bersaing secara efektif di panggung internasional. Kata-kata ini didengarkan oleh perwakilan dari 22 perusahaan dan organisasi industri yang penting bagi industri otomotif di Uni Eropa. Daftar undangan tersebut mencakup produsen mobil terkemuka Jerman yang dipimpin oleh grup Volkswagen dan BMW serta Renault Prancis. Ada perusahaan-perusahaan utama yang terlibat dalam penyediaan komponen canggih, suku cadang, dan solusi teknologi untuk seluruh industri, seperti grup ZF Jerman dan Bosch GmbH serta Valeo Prancis. Menariknya, Volvo Cars, yang pemegang saham mayoritasnya adalah perusahaan Cina Geely, juga disertakan. Namun absennya konglomerat otomotif Amerika Prancis Italia Stellantis sangat mencolok. Meskipun telah menjadi pemilik merek-merek terkenal di Eropa seperti Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Peugeot, dan Citroen. Pengecualian entitas dengan kepemilikan saham mayoritas AS ini sementara pada saat yang sama mengkooptasi entitas Cina membuat kita berpikir ulang.
Dari daftar ini dapat diketahui bahwa dialog strategis dengan Komisi Eropa akan melibatkan terutama perusahaan Jerman yang didampingi oleh perusahaan Prancis. Sementara itu, investor Tiongkok terbesar dalam industri otomotif di Uni Eropa telah dapat mengikuti perkembangan diskusi secara langsung. Mengenai masalah praktis, telah ada pembagian menjadi 4 kelompok kerja. Kelompok pertama yang bertugas mengembangkan rencana penyelamatan bagi industri otomotif di bidang transformasi hijau dipimpin oleh Komisaris Belanda untuk Iklim, Netralitas Karbon, dan Pertumbuhan Bersih, Wopke Hoekstra. Kelompok kedua akan membahas masalah rantai pasokan dan cara-cara untuk melindungi industri dalam negeri. Kelompok ini akan dipimpin oleh Wakil Presiden EC untuk Kemakmuran dan Strategi Industri warga negara Prancis, Stéphanie Seyon. Sementara itu, Wakil Presiden Komisi Eropa Finlandia untuk Kedaulatan Teknologi, Keamanan, dan Demokrasi, Henna Virkkunen, akan mengarahkan pekerjaan kelompok yang menangani rencana untuk mendukung inovasi teknologi dan digital dalam industri otomotif. Kelompok kerja terakhir telah ditugaskan kepada Wakil Presiden Komisi Eropa Rumania untuk Hak Sosial dan Keterampilan Roxana Minzatu. Ia akan menangani masalah sosial di sektor otomotif, kemungkinan besar rencana restrukturisasi melalui pengurangan lapangan kerja. Studi yang disiapkan oleh keempat kelompok kerja akan berfungsi untuk menyusun rencana aksi komprehensif bagi struktur dan negara anggota Uni Eropa. Rencana ini akan dipimpin oleh Komisaris Uni Eropa untuk Transportasi dan Pariwisata, Apostolos Zitsikostas dari Yunani. Akan tetapi, sebelum Komisaris Zitsikostas mengumumkan rencana penyelamatan bagi industri otomotif Eropa pada musim semi, mari kita cermati lebih dekat apa isi permainan tersebut dan kondisi sektor ekonomi yang dalam dokumen resmi EC disebut penggerak utama kemakmuran Eropa. Menurut statistik, sektor ini menawarkan sekitar 13 juta pekerjaan langsung dan tidak langsung di seluruh Uni Eropa. Sementara estimasi nilai PDB yang dihasilkannya bagi komunitas mencapai sekitar 1 triliun euro. Perhatikan bahwa produk domestik bruto gabungan negara-negara Uni Eropa adalah sekitar 17 triliun euro. Dengan demikian, tesis bahwa industri otomotif sebagai sektor manufaktur terpenting bagi Uni Eropa dan sekaligus fondasi ekonomi terbesar di benua lama tidak berlebihan. Sementara itu, menurut diagnosis Komisi Eropa, industri ini saat ini tengah terpuruk dalam krisis terkait tingginya biaya produksi dan rencana keuntungan penjualan kendaraan listrik. Sementara itu, produsen tidak mampu beradaptasi dengan regulasi Uni Eropa yang semakin ketat. Sementara itu, konsumen di Eropa masih lebih memilih mobil bermesin pembakaran atau hibrida karena biaya pembeliannya yang lebih rendah dan jarak tempuh yang lebih jauh. Mari kita ingat diagnosis ini karena kita akan kembali ke sana. Karena diagnosis ini tidak hanya akurat tetapi juga membuktikan bahwa penulisnya mungkin tidak melihat atau tidak ingin melihat mekanisme dasar perangkap yang mereka buat sendiri. Namun untuk saat ini, mari kita fokus pada gejala pertama, keruntuhan. Sepanjang tahun 2024, perusahaan-perusahaan yang terkait dengan industri otomotif di Uni Eropa mengumumkan total 104 restrukturisasi. Elemen utamanya adalah pengurangan lapangan kerja. Menurut pengumuman, lebih dari 88.000 posisi telah hilang atau akan hilang dalam waktu dekat. Para pekerja di Jerman merasakan proses ini dengan sangat kuat. Lebih dari 68.000 orang di sana tengah menunggu PHK. Kemudian ada jeda yang sangat panjang hingga akhirnya Belgia muncul dengan lebih dari 5.000 orang diberhentikan. Polandia menyusul dengan lebih dari 2.800 pekerjaan yang diberhentikan. Ini saja menunjukkan bahwa Jerman adalah epicentrum krisis otomotif di benua lama. Grup Volkswagen yang sangat penting bagi sektor otomotif Jerman yang terdiri dari 10 merek terkenal dengan 114 pabrik produksi di 17 negara Eropa dan 10 di Amerika Utara dan Selatan, Asia, dan Afrika tidak dapat menganggap tahun 2024 sebagai tahun yang sukses. Perusahaan yang berasal dari Wolfsburg itu menjual 4,8 juta mobil dengan merek Volkswagen tahun lalu.
sekitar 1,4% lebih sedikit dibanding tahun 2023. Alasan utamanya adalah penurunan penjualan di Tiongkok sebesar 8,3%. Di Eropa, penjualan juga turun 1,77%. Fakta bahwa hasil keseluruhan tidak terlihat lebih buruk adalah berkat pelanggan dari Amerika Utara dan Selatan. Di sana, Volkswagen meningkatkan penjualan masing-masing sebesar 18,4 dan 21,1%. Namun, kondisi ini tampaknya tidak terlalu mengkhawatirkan jika kita mempertimbangkan ke-10 merek Volkswagen AG. Dari sekitar jumlah mobil yang terjual pada tahun 2024 yang mencapai 8,48 juta unit, Volkswagen AG tetap menjadi grup otomotif terbesar kedua di dunia setelah Toyota Motor. Di dalam perusahaan tersebut, Skoda dari Ceko dan SEAT Cupra dari Spanyol mencatat peningkatan penjualan. Hanya Audi dan Porsche yang kinerjanya semakin buruk. Perlu juga ditambahkan bahwa tahun 2023 merupakan tahun pertama bagi grup Volkswagen yang berhasil menjual lebih banyak kendaraan dibandingkan tahun sebelumnya setelah mengalami penurunan terus-menerus sejak tahun 2020. Oleh karena itu, sekilas, tindakan penghentian jaminan karyawan yang telah berlaku selama lebih dari 30 tahun oleh grup tersebut yang menyatakan bahwa tidak akan pernah ada PHK kolektif mungkin tampak sebagai reaksi yang berlebihan terhadap 1 tahun yang sulit. Terutama karena hal itu menimbulkan kemarahan publik yang besar dan reaksi yang meriah dari para politisi. Jalannya negosiasi antara manajemen grup dan Dewan Pekerja serta Federasi Serikat Pekerja IG Metall dilaporkan secara berkelanjutan di media. Kesepakatan yang dicapai pada 20 Desember 2024 itu bahkan disebut sebagai keajaiban Natal. Pemberantasan hanya 35.000 pekerjaan itu dianggap sebagai keberhasilan besar karena pada akhir Oktober 2024 muncul informasi bahwa Volkswagen ingin menutup 3 pabrik produk di Jerman dan memberhentikan setidaknya 2 kali lipat karyawan. Ini akan menjadi peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam seluruh sejarah grup tersebut. Gagasan ini ditinggalkan dan diakhiri dengan keputusan untuk mengurangi kapasitas produksi pabrik di Jerman sebanyak 734.000 kendaraan per tahun dan menghilangkan beberapa jalur perakitan. Selain itu, produksi Golf yang populer akan dipindahkan dari Jerman ke Meksiko pada tahun 2027. Model listrik termasuk Volkswagen ID.3 dan Cupra Born akan menggantikannya. Kanselir Olaf Scholz menyebut restrukturisasi tersebut sebagai solusi yang baik dan dapat diterima secara sosial. Sementara itu, grup Volkswagen masih berkinerja cukup baik dibandingkan dengan grup BMW. Untuk sektor ini, penurunan penjualan dibandingkan dengan tahun 2023 mencapai 4%. Penurunan terkecil dialami oleh merek BMW, 2,2 juta mobil terjual sebesar minus 2,3%. Situasi untuk merek Mini sangat buruk, dengan penurunan sebesar 17,7%. Satu-satunya area di mana grup BMW mencatat peningkatan penjualan adalah mobil listrik dan sebanyak 13,5%. Hal ini menjadikannya anomali di antara produsen Eropa. Selain itu, mari kita lihat situasi permata ketiga dalam mahkota industri otomotif Jerman, yaitu Mercedes-Benz Group AG, sebelumnya Daimler AG, yang mengkhususkan diri dalam produksi mobil mewah. Mobil listrik Mercedes sama sekali tidak lagi diminati pelanggan, dengan penjualan turun hingga 23% pada tahun 2024. Sementara itu, mobil bertenaga mesin pembakaran internal turun hingga 3%. Perusahaan ini terutama diselamatkan oleh fakta bahwa orang Amerika secara konsisten menyukai merek Mercedes dan penjualan di AS kembali tumbuh. Semua penurunan penjualan ini meskipun tidak tampak mengkhawatirkan memicu reaksi berantai. Sebelum akhir tahun 2024, ada banyak informasi tentang restrukturisasi di antara perusahaan-perusahaan yang meskipun tidak memproduksi mobil sendiri, merupakan komponen utama industri otomotif di Uni Eropa. Jelas, bagian besar Jerman. Schaeffler, sebuah grup yang mengkhususkan diri dalam produksi komponen mesin,
kotak roda gigi, dan bantalan gelinding berencana untuk memberhentikan total 4.700 karyawan, yang 2.800 diantaranya berada di Jerman. Selain itu, perusahaan akan menutup salah satu pabriknya di Austria dan satu di Inggris Raya. Mengikuti jejaknya adalah pemasok suku cadang mobil Continental yang awalnya mengurangi tenaga kerjanya sebanyak 5.000 dan akhirnya sebanyak 7.000. Dalam kasus Grup Bosch, negosiasi dengan serikat pekerja masih berlangsung dengan pembicaraan tentang pemecatan kolektif yang mencakup sekitar 5.500 orang dan memperpendek minggu kerja untuk 10.000 karyawan. Sementara itu, pemasok suku cadang mobil ZF berencana memberhentikan 14.000 dari 54.000 karyawannya di Jerman dalam beberapa tahun mendatang. Dan jika situasinya tidak membaik, perusahaan itu tidak menutup kemungkinan akan merelokasi pabriknya keluar Uni Eropa. Lalu, ada produsen baja terbesar di Jerman, ThyssenKrupp Steel, yang mengumumkan bahwa dalam waktu 6 tahun akan mengurangi tenaga kerjanya dari 27.000 menjadi hanya 16.000. Dan setelah tahun 2030, perusahaan itu mungkin juga akan meninggalkan Jerman. Beginilah hasil penjualan yang buruk di industri otomotif berdampak buruk pada cabang-cabang ekonomi berikutnya. Lebih buruk lagi, harapan yang dibawa oleh pasar Cina mulai memudar. Selama bertahun-tahun, pertumbuhannya dipandang sebagai jaminan keuntungan yang lebih besar bagi produsen mobil Eropa. Pada tahun 2021, investasi dalam fasilitas produksi di Cina menyumbang 42% dari investasi asing langsung dari Uni yang mengalir ke Kerajaan Tengah. Dan ini sebagian besar adalah modal dari grup otomotif Jerman. Kemudian, sejak tahun itu hingga saat ini, mereka telah mencatat penurunan pangsa pasar di Tiongkok dari 24% menjadi 15%. Tren penurunan yang cepat terus berlanjut meskipun investasi besar-besaran terus dilakukan. Volkswagen menjual 1 juta mobil lebih sedikit di Tiongkok pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2018. Ini merupakan penurunan sebesar 25% hanya dalam waktu 5 tahun. Merek mobil mewah Mercedes-Benz dan BMW berkinerja lebih baik hingga baru-baru ini mencapai hasil rekor pada tahun 2022. Namun, setelah itu, penjualan mereka juga anjlok pada tahun 2024. Semua itu terjadi pada saat pasar mobil Tiongkok tumbuh sekitar 3%. Masalahnya adalah bahwa pertumbuhan ini tidak menguntungkan perusahaan-perusahaan Jerman dan negara-negara Uni Eropa lainnya. Hal ini terjadi karena Beijing secara konsisten berfokus pada dukungan terhadap pengembangan elektromobilitas selama bertahun-tahun dengan asumsi yang tepat bahwa di bidang mobil bertenaga pembakaran, keunggulan teknologi produsen Eropa terlalu besar untuk dapat dengan mudah diatasi. Oleh karena itu, Tiongkok memastikan dominasi atas segala hal yang diperlukan untuk memproduksi kendaraan bertenaga listrik dengan mengarahkan kebijakan industrinya dan kebijakan bahan baku yang sesuai. Pada saat yang sama, perusahaan otomotif Tiongkok yang mengkhususkan diri dalam produksi mobil listrik menerima subsidi yang besar. Diperkirakan sekitar 230 miliar dolar yang ditransfer kepada mereka antara tahun 2009 hingga 2023. Hasilnya, 2 tahun lalu, setengah dari kendaraan listrik yang digunakan di seluruh dunia telah melaju di jalan-jalan Tiongkok. Kerajaan Tengah, yang menjadi produsen sekaligus pasar terbesar untuk mobil listrik, memastikan bahwa mereka menjalankan kendali atas semua bahan baku yang diperlukan untuk produksinya, termasuk litium dan unsur tanah jarang. Pada saat yang sama, mereka juga mengendalikan rantai pasokan komponen yang diperlukan untuk mereka. Perusahaan-perusahaan Tiongkok yang dipimpin oleh CATL dan BYD telah mendominasi pasar baterai global. CATL dengan pangsa 37,4% dan BYD 15,7%. Dengan cara ini, di bidang-bidang yang paling penting, Republik Rakyat Tiongkok telah memberikan perusahaan-perusahaannya keuntungan yang luar biasa atas para pesaing dari Eropa. Dalam rangkaian aset ini, puncak kesuksesannya adalah pengembangan perangkat lunak inovatif untuk mobil listrik Tiongkok. Bekerja untuk lembaga pemikir Merix, Institut Mercator untuk Studi Tiongkok, analis Wendy Chang dan Antonia Hamaidi
Dalam sebuah studi pada bulan Agustus 2024 menggambarkan keunggulan yang dicapai dalam bidang ini dengan kata-kata, kendaraan listrik Tiongkok adalah kendaraan dengan kecerdasan buatan di roda, sementara mobil Eropa masih berusaha menjadi cerdas. Produsen mobil dari Eropa terlambat menyadari bahwa mobil listrik pada dasarnya hanya terdiri dari 3 komponen penting: perangkat lunak plus baterai plus platform lantai kendaraan, yang memungkinkan perusahaan teknologi memasuki industri ini dan dengan cepat menciptakan mobil baru. Seperti yang ditegaskan Chang dan Hamaidi, sementara mesin pembakaran internal atau ICE biasanya memiliki ratusan bagian yang bergerak, motor listrik biasanya memiliki 2. Oleh karena itu, kendaraan listrik dapat dilihat sebagai teknologi yang lebih mudah dikelola, terutama dalam hal mekanika, karena sebagian besar kerumitannya menyangkut baterai atau elektronik. Selain itu, lebih mudah untuk mengubahnya dengan cepat karena, misalnya, memperkenalkan baterai baru seringkali tidak memerlukan penggantian mesin. Besarnya keberhasilan Tiongkok yang jelas telah mengungguli perusahaan mobil dari Eropa dan pemerintah di baliknya hanya dapat diapresiasi ketika kita mengetahui bahwa sektor otomotif Eropa adalah investor terbesar di Uni Eropa dalam penelitian dan pengembangan. Sektor ini telah mengalokasikan lebih dari 72 miliar euro setiap tahunnya untuk tujuan ini dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah ini merupakan sebanyak 33% dari total pengeluaran tersebut di Uni Eropa. Sementara perusahaan Jepang menghabiskan sekitar 32 miliar euro, Amerika 23 miliar, dan Cina lebih dari 14 miliar. Namun, perusahaan-perusahaan Eropa masih menyempurnakan elemen penggerak dan mesin pembakaran, bukan baterai dan perangkat lunak. Perusahaan-perusahaan otomotif Tiongkok yang mengalokasikan dana yang jauh lebih kecil untuk penelitian berinvestasi dalam apa yang dianggap sebagai teknologi masa depan. Sementara itu, perusahaan-perusahaan benua lama menyempurnakan teknologi masa lalu. Kebetulan, Komisi Eropa secara resmi telah memutuskan hal ini, tetapi akan dibahas lebih lanjut nanti. Para pengamat yang mengamati fenomena ini tidak ragu beberapa tahun yang lalu kemana hal ini akan membawa mereka. Setelah peluncuran kendaraan listrik generasi baru Tiongkok, negara berikutnya yang akan menghadapi kita bukanlah Amerika Serikat, tetapi Jerman, karena kita kemungkinan akan mengambil alih sebagian besar pangsa pasar produsen mobil Jerman, ungkap salah satu ekonom Tiongkok terkemuka sekaligus Direktur Pusat Riset Ekonomi Tiongkok, Profesor Yao Yang, pada September 2022. Setelah 3 tahun, kita menyaksikan ramalannya menjadi kenyataan. Perusahaan otomotif Tiongkok seperti BYD, Geely, dan SAIC Motor memproduksi mobil listrik yang lebih murah, lebih banyak menggunakan perangkat elektronik, dan memiliki perangkat lunak yang jauh lebih baik daripada yang diproduksi oleh perusahaan Jerman dan Prancis. Oleh karena itu, mereka dengan cepat menyingkirkan mobil listrik dari pasar Tiongkok sambil secara bersamaan mencoba masuk ke Eropa dan melakukan hal yang sama di sana. Menurut Profesor Ferdinand Dudenhoever, Direktur Car Center Automotive Research, portofolio perusahaan di industri otomotif Jerman untuk tahun 2025 adalah yang terendah dalam 10 tahun. Semua ini menciptakan elemen tambahan dari perangkap yang telah mulai menyelimuti industri otomotif di Eropa. Untuk memahami sepenuhnya apa sebenarnya jebakan ini dan mengapa, seperti yang telah disebutkan di awal tadi, Komisi Eropa sejauh ini tampak sama sekali tidak peduli untuk menyadarinya. Mari kita kembali ke masa lalu sekitar 120 tahun yang lalu, ketika mobil listrik harus bersaing dengan mobil bertenaga mesin pembakaran internal menurut aturan yang diberlakukan oleh pasar bebas. Pada tahun 1890-an, kendaraan listrik secara struktural jauh lebih unggul daripada mobil berbahan bakar mesin. Kendaraan listrik lebih senyap, lebih mudah dikemudikan, aman, melaju tanpa getaran, dan tidak mencemari udara dengan asap knalpot. Berkat motor listrik, kendaraan listrik mencapai akselerasi yang lebih baik dan juga dapat melaju mundur tanpa perlu gigi mundur. Semua keunggulan ini dikurangi oleh satu kelemahan, sumber dayanya,
yang merupakan baterai timbal asam yang dirancang pada tahun 1859 oleh fisikawan Prancis Gaston Plante dan kemudian disempurnakan oleh insinyur Camille Feuer. Banyak desainer yakin mereka akan menemukan solusi untuk ketidaksempurnaan ini. Salah satunya Louis Antoine Krieger, mendirikan pabrik mobil listrik di Paris pada tahun 1894. Kereta listriknya yang elegan dengan 2 tempat duduk disukai oleh orang kaya dan bangsawan. Karena terus ditingkatkan, pada tahun 1901, kereta listrik ini dapat menempuh jarak sekitar 190 km dengan sekali pengisian daya. Namun, pengisian daya membutuhkan waktu berjam-jam. Di Amerika Serikat, Walter C. Becker bersama Fred White meluncurkan pabrik yang memproduksi mobil listrik pada tahun 1897. Mobil balap pertama Becker adalah Electric Torpedo, buatan tahun 1902. Di bawah bodi yang ramping terdapat sasis platform sederhana dengan kursi untuk 2 orang dan motor listrik Elwell Parker berkekuatan 14 tenaga kuda. Di sekelilingnya disusun 40 baterai timbal asam yang memasok daya. Perusahaan Becker Motor Vehicle juga menawarkan kendaraan listrik mewah kepada para jutawan, politisi, dan pejabat tinggi. Dengan biaya tambahan, kendaraan tersebut disesuaikan dengan selera masing-masing. Bagi Raja Siam, mobil dihias dengan gading dan emas. Ketika Gedung Putih memutuskan bahwa Presiden Theodore Roosevelt harus beralih dari kereta kuda ke mobil, setelah menguji berbagai tawaran, mobil dengan mesin pembakaran ditolak dan digantikan oleh produk Becker Motor Vehicle. Ini bukan satu-satunya hal yang menjanjikan masa depan cerah bagi mobil listrik di Amerika. Saat itu, dari 2 juta mil jalan yang menghubungkan kota-kota di Amerika Serikat, permukaan jalan beraspal hanya diletakkan di 160 mil. Orang-orang antar kota diangkut dengan kereta api atau kereta pos. Untuk mobil, jalan-jalan kota besar tetap ada, dan pada rute pendek, mobil listrik berkinerja sangat baik. Itulah sebabnya pada awal abad ke-20, untuk setiap 10 mobil yang diproduksi di Amerika Serikat, sebanyak 4 di antaranya bertenaga motor listrik. Pada tahun 1906, Becker Motor Vehicle berhasil menjual 800 kendaraan listrik. Pada saat yang sama, perusahaan lain yang memproduksi kendaraan jenis ini menyusul, yaitu The Ricker Electric Vehicle Company yang didirikan oleh penemu berbakat Andrew L. Ricker. Ricker lah yang mencetuskan ide untuk menstandardisasi baterai. Dimensi dan elemen kunci yang terpadu memungkinkan dibukanya titik pertukaran baterai pertama. Pengemudi kendaraan listrik dapat segera mengganti sumber daya dan kemudian melanjutkan perjalanan. Jadi, ketika Thomas Edison pada tahun 1904 mengumumkan bahwa di laboratoriumnya di West Orange mereka telah membuat baterai yang plat timbalnya diganti dengan plat nikel yang lebih ringan, para produsen mobil listrik merasa gembira. Baterai nikel besi Edison dicirikan oleh kapasitas listrik yang lebih besar. Dikombinasikan dengan motor yang andal, baterai tersebut tampaknya menjamin keberhasilan yang tak terelakkan. Peristiwa lain juga menandainya. Pada akhir abad ke-19, jurnalis dari harian Le Figaro mencetuskan ide untuk mengadakan lomba kecepatan di jalan dekat Acheros. Mobil-mobil melaju kencang dan menempuh jarak 1 kilometer dengan kecepatan penuh. Penyelenggara mengukur waktu. Lomba tersebut didominasi oleh kendaraan listrik dari 2 desainer, Charles Jantaut dan Emile Genazzi dari Belgia. Kendaraan yang mereka buat memecahkan rekor dunia berturut-turut, meninggalkan mobil berbahan bakar bensin jauh di belakang. Kendaraan listrik Jamais Contente atau tidak pernah puas yang dibuat oleh Genazzi adalah kendaraan pertama dalam sejarah yang melaju dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Orang Belgia ini membangun keajaiban yang visioner. Bodi kendaraan ini terbuat dari aluminium dan tungsten, dan keseluruhannya diberi bentuk cerutu yang aerodinamis. Ban pneumatik melindungi kendaraan listrik ini dari guncangan. Pada tanggal 1 Mei 1899, kendaraan ini melaju hingga 105,9 km per jam. Namun, setelah mengisi daya baterainya,
Jemais Kotente hanya dapat melaju sejauh belasan kilometer. Tidak jauh berbeda dengan torpedo milik Walter C. Becker yang pada tahun 1902 melaju dengan kecepatan sekitar 121 km per jam pada pertunjukan berikutnya di Amerika Serikat. Angka-angka kinerja ini yang saat itu belum dapat diimpikan oleh para pengguna mobil berbahan bakar fosil tidak menggantikan utilitas dan kenyamanan sehari-hari. Pada kendaraan listrik yang beratnya hampir 2 ton, suspensi sering rusak dan baterai yang digunakan secara intensif menjadi tidak dapat digunakan setelah setengah tahun. Sel nikel besi Edison tidak memenuhi harapan yang diberikan padanya. Sel-sel tersebut cepat aus seperti baterai klasik dan terbukti jauh lebih mahal. Sementara itu, mesin pembakaran, meskipun mengeluarkan asap busuk, berisik, dan sering rusak, memiliki satu keunggulan mendasar. Mesin ini ditenagai oleh bahan bakar yang dapat dengan mudah dituangkan ke dalam tangki. Ini saja berarti bahwa dalam rally bergengsi, begitu jaraknya diperpanjang, kendaraan listrik selalu kalah, meskipun akselerasinya sangat baik. Selain itu, mobil menjadi semakin sempurna dari tahun ke tahun. Berkat sistem pengapian Robert Bosch, mesin pembakaran mencapai putaran yang semakin tinggi. Transmisi yang dirancang oleh Louis Renault memungkinkan mobil melaju di tanjakan curam, berakselerasi lebih cepat dan juga melaju mundur. Pada tahun 1899, produsen kendaraan listrik terbesar di Eropa, perusahaan Krieger yang disebutkan tadi, hanya mampu menjual sekitar 60 mobil per tahun. Angka ini tidak seberapa dibandingkan dengan pabrik mobil bertenaga pembakaran terbesar milik Carl-Benz yang berhasil mendapatkan pembeli sekitar 600 mobil per tahun. Di Amerika Serikat, produsen kendaraan listrik terkemuka menjual sekitar 1.300 kendaraan pada tahun 1900. Selama tahun-tahun berikutnya, kendaraan listrik kehilangan pangsa pasar, bahkan di tempat-tempat yang mendapat dukungan. Di New York dan London, berbagai upaya dilakukan untuk mendasarkan transportasi umum pada bus listrik. Namun, bus listrik terbukti tidak dapat diandalkan. Pukulan terakhir bagi elektromobilitas dilakukan oleh Henry Ford yang memperkenalkan Model T untuk dijual pada tahun 1908. Dengan berat hanya 540 kg, mobil tersebut tampak sangat baik di jalan bergelombang dan mencapai kecepatan 65 km per jam. Selain itu, hanya dengan $850. Berkat produksi jalur perakitan, pada tahun 1914, perakitan satu Model T di pabrik Ford di Detroit memakan waktu 93 menit. Dengan pesaing seperti itu di pasar bebas, kendaraan listrik harus kalah. Meskipun pada puncak popularitasnya di awal abad ke-20, sebanyak 34.000 kendaraan semacam itu melaju di jalan-jalan Amerika. 3 hal yang penting bagi konsumen massal adalah kegunaan, harga, dan daya tahan. Dalam setiap kategori ini, mobil dengan mesin pembakaran terbukti lebih baik. Dan sekarang mari kita ingat diagnosis Komisi Eropa yang telah dikutip di sini, yaitu konsumen di Eropa masih lebih memilih model mobil dengan mesin pembakaran atau hibrida karena biaya pembeliannya lebih rendah dan jarak tempuhnya lebih jauh. Melihat masalah ini dari perspektif pilihan konsumen, Jerman kembali menjadi laboratorium yang sangat baik. Setahun telah berlalu sejak pemerintah Berlin menghapus paket subsidi untuk penjualan mobil bertenaga baterai. Di bawah program ini, pembeli menerima subsidi negara sebesar 4.500 euro saat membeli mobil dan pabrikan menerima 2.250 euro. Ketika dukungan itu menghilang, pasar bebas berbicara dan orang Jerman membeli mobil listrik 27,4% lebih sedikit daripada tahun 2023. Tepatnya 380.609 unit. Karena alasan ini, pangsa kendaraan baru jenis ini di pasar Jerman dengan cepat turun dari hanya di bawah 16 menjadi 13,5%. Ini tidak berarti konsumen berhenti bermimpi tentang kendaraan roda 4 mereka sendiri. Sebaliknya, selama periode yang sama, penjualan mobil bertenaga hibrida meningkat sebesar 12,7%.
menjadi 947.398 unit. Hibrida plug-in sebesar 9,2% menjadi 191.905 unit. Namun, orang Jerman masih lebih suka membeli mobil klasik dengan mesin bensin. Pangsa pasar mereka lebih dari 35% dan penjualan meningkat sebesar 1,4% menjadi 991.948 unit. Mobil dengan mesin diesel di Jerman hampir seburuk kendaraan listrik meskipun tidak separah itu. Penjualannya menurun sebesar 17,2% menjadi 483.261 unit. Perubahan serupa terjadi di pasar otomotif terbesar kedua di Uni Eropa, Prancis. Subsidi untuk pembelian mobil listrik telah dikurangi secara bertahap di sana selama 2 tahun dan pada akhirnya ditetapkan turun dari 7.000 euro menjadi 4.000 euro. Dampaknya sudah terlihat. Penjualan kendaraan bertenaga baterai saja turun pada tahun 2024 hingga 21,15%. Pada saat yang sama seperti di Jerman, jumlah mobil bertenaga hibrida yang baru terdaftar meningkat drastis, terutama jenis plug-in, hingga 46,42%. Di Italia, pasar Eropa ketiga, penurunan penjualan mobil listrik tidak sedrastis itu, yakni sebesar 1,96%. Namun, tidak seperti warga Jerman dan Prancis, warga Italia pada umumnya sangat enggan membeli mobil bertenaga baterai dan pangsa pasar mereka di seluruh pasar otomotif di Italia hanya sebesar 4,2%. Secara umum, seluruh pasar otomotif di Eropa terbukti tidak menguntungkan bagi kendaraan listrik. Pangsa mereka dalam kumpulan mobil baru yang terdaftar tumbuh pesat hingga tahun 2025 mencapai sekitar 15%. Sejak saat itu, stagnasi dimulai yang pada tahun 2024 berubah menjadi penurunan. Mari kita lihat bagaimana hal ini berhubungan dengan tren global. Pada tahun 2024, 17,1 juta kendaraan baru yang hanya menggunakan baterai telah menemukan pembeli di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan peningkatan penjualan sebesar 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, dari jumlah tersebut, sebanyak 11 juta kendaraan listrik dibeli di Tiongkok. Di sana, penjualan meningkat hingga 40%. Sementara itu, pasar gabungan negara-negara Uni Eropa, EFTA, dan Inggris Raya telah kehilangan minat terhadap jenis kendaraan ini. Hanya 3 juta kendaraan listrik yang terjual di sana pada tahun 2024 yang berarti penurunan penjualan keseluruhan sebesar 3%. Pemain utama ketiga, gabungan pasar Amerika Serikat dan Kanada, menyerap 1,8 juta kendaraan listrik yang mewakili peningkatan penjualan sebesar 9% pada tahun 2024. Namun, semua indikasi menunjukkan bahwa tahun ini akan jauh lebih bergejala untuk mobil listrik di Amerika Serikat terkait masa depannya. Hal ini dibahas dalam sebuah laporan oleh layanan analisis informasi Raw Motion yang dikutip oleh Reuters pada awal tahun 2025. Laporan tersebut menekankan bahwa di Amerika Utara, pertumbuhan 9% dapat dikaitkan terutama dengan subsidi konsumen. Sementara itu, penghapusan subsidi di Jerman berdampak buruk pada seluruh pasar Eropa. Jika AS mengikutinya, kita mungkin akan melihat hal yang sama. Tak lama setelah laporan tersebut dirilis, pada hari pelantikannya, Donald Trump menandatangani perintah eksekutif berjudul Melepaskan Energi Amerika. Perintah tersebut memerintahkan lembaga federal untuk segera menangguhkan pembayaran dana yang dialokasikan oleh Kongres selama pemerintahan Joe Biden untuk mensubsidi mobil listrik. Ini termasuk dalam paket undang-undang pengurangan inflasi untuk menjamin subsidi multi-miliar dolar bagi perusahaan yang berinvestasi dalam produksi kendaraan listrik dan memberikan kredit pajak hingga $7.500 untuk pembeli kendaraan listrik baru dan $4.000 untuk pembeli model bekas. Pada saat yang sama, Trump membatalkan perintah eksekutif Biden yang mengharuskan bahwa pada tahun 2030, 50% kendaraan baru yang dijual di Amerika Serikat akan menjadi mobil bertenaga baterai, hibrida plug-in, atau kendaraan bertenaga hidrogen.
Meskipun tindakan Trump dapat mengakibatkan serangkaian tuntutan hukum yang diajukan oleh penerima manfaat dari kebijakan pemerintahan sebelumnya, ini tidak akan mengubah fakta bahwa sistem subsidi kendaraan listrik yang koheren sedang dibongkar di Amerika Serikat. Segera akan menjadi jelas apakah, sebagai akibatnya, konsumen akan berpaling dari mereka, seperti di Jerman dan Prancis. Melihat kembali ke Eropa, mari kita telaah proses transformasi otomotif global. Kita menyaksikan perubahan yang menakjubkan terjadi di depan mata kita dalam 3 area ekonomi global dunia. Di Tiongkok, di bawah naungan pemerintah komunis, sistem komprehensif diciptakan untuk secara bertahap mendorong mobil berbahan bakar cair keluar dari pasar konsumen demi kendaraan bertenaga baterai. Karena kerajaan tengah dikutuk untuk mengimpor minyak karena kurangnya akses langsung ke deposit besar, tindakan ini masuk akal secara strategis. Tindakan ini memperkuat ketahanan negara terhadap potensi gangguan pasokan, sangat penting mengingat meningkatnya konflik dengan Amerika Serikat. Pada saat yang sama, Beijing memutuskan untuk mengambil keuntungan maksimal dari transformasi yang sangat mahal ini. Selama bertahun-tahun, Beijing telah mencoba memonopoli akses ke bahan baku yang diperlukan, sama halnya dengan pasar baterai dan perangkat lunak untuk kendaraan ini. Tindakan ini dilengkapi dengan sistem subsidi fiskal yang membuat perusahaan otomotif Tiongkok menguntungkan untuk berinvestasi dalam produksi dan peningkatan mobil listrik, dan bagi konsumen untuk membelinya. Produsen juga menunggu bonus tambahan, kesempatan untuk mengambil dari perusahaan Eropa sesuatu yang menjamin keunggulan mereka, yaitu posisi kunci di pasar otomotif global. Melihat peningkatan perusahaan dengan pendapatan tertinggi, sehingga memperoleh uang tunai paling banyak dari konsumen, kita melihat bahwa pada tahun 2024, posisi pertama masih dipegang oleh Volkswagen AG dengan pendapatan sebesar 284,34 miliar dolar. Tempat berikutnya adalah Toyota Motor Corp, 270,58 miliar dolar, Stellantis 181,58 miliar dolar, Mercedes-Benz AG 156,23 miliar dolar, Ford Motor Co. 151,74 miliar dolar. Hanya di posisi ke-10 muncul perusahaan Cina pertama, BYD, dengan pendapatan sebesar 24,56 miliar dolar. Meskipun perusahaan tersebut mencatat rekor pertumbuhan penjualan dari bulan ke bulan. Perluasan fasilitas produksi, jaringan penjualan, pemasaran, dan pembangunan kepercayaan pelanggan selama puluhan tahun menghasilkan keuntungan yang tak ternilai dibandingkan pesaing baru. Hal ini tak ternilai harganya di pasar yang nilai globalnya diperkirakan mencapai 4 triliun dolar, dan dalam waktu sekitar 1 dekade mungkin akan bernilai lebih dari 6,5 triliun dolar. Namun, berkat inovasi mereka, perusahaan otomotif Tiongkok telah memperoleh keuntungan dalam mobil listrik. Hal ini terbukti menentukan di Tiongkok karena dengan dukungan pemerintah, penjualan mobil bertenaga pembakaran terus-menerus dihentikan, padahal perusahaan Eropa memiliki keuntungan teknologi yang sangat besar. Dengan demikian, mereka secara definitif kehilangan pasar yang sangat penting bagi pengembangan masa depan mereka. Pendapatan dialihkan ke tangan Tiongkok, memungkinkan langkah selanjutnya dalam ekspansi, meraih hadiah besar, yaitu pasar Eropa yang sebelumnya tidak dapat mereka akses. Pada saat yang sama, transformasi di Amerika Serikat mulai mengambil jalur yang sama sekali berbeda. Setelah keputusan Donald Trump, terbuka kemungkinan untuk persaingan yang setara untuk mendapatkan dukungan konsumen di antara semua jenis kendaraan. Setahun kemungkinan seperti itu di Jerman membawa informasi bahwa semua jenis mobil hibrida paling diuntungkan. Mereka menggabungkan keunggulan mobil bertenaga pembakaran dan listrik. Jika kita mengamati perilaku serupa di Amerika Serikat, maka pengembangan teknologi hibrida dapat menjadi prioritas bagi produsen lokal dan semua perusahaan otomotif yang ingin mendapatkan akses ke. Sementara itu, seperti 120 tahun yang lalu, mobil bertenaga baterai karena utilitasnya yang lebih rendah akan mulai tergeser dari pasar.
Perhatikan juga bahwa Presiden Trump mengumumkan rencana untuk memperkenalkan tarif pada mobil asing mulai 2 April 2025, termasuk 25% pada mobil Eropa. Jika menengok kembali benua lama, berbagai peristiwa mengikuti jalur yang sama sekali berbeda dengan yang terjadi di Tiongkok dan Amerika Serikat. Dan bagi industri otomotifnya, tarif Amerika mungkin terbukti menjadi pukulan menyakitkan lainnya dan elemen lain dari perangkap penutupan. Sudah saatnya, seperti yang dijanjikan di awal materi ini, untuk menjelaskan mekanismenya secara lebih terperinci dan mengapa hal itu ditutup sekarang. Pada akhir tahun 2019, Komisi Eropa mengumumkan rencana aksi yang disebut European Green Deal. Upaya untuk menghentikan perubahan iklim dipadukan dengan langkah tegas untuk menjauhi bahan bakar fosil. Salah satu elemen kunci dari rencana ini adalah pengembangan elektromobilitas. Pada bulan Juni 2022, perwakilan pemerintah di Dewan Eropa menerima usulan EC. Mereka memberlakukan paket peraturan kepada Uni Eropa yang membuat pendaftaran mobil penumpang dan mobil pengiriman baru yang mengeluarkan gas rumah kaca tidak mungkin dilakukan mulai tahun 2035. Secara de facto, ini berarti bahwa produsen mobil hanya akan dapat menjual kendaraan bertenaga baterai atau hidrogen. Satu-satunya pengecualian dibuat untuk mobil mewah khusus dan mobil bertenaga bahan bakar sintetis. Keputusan ini diterima oleh Parlemen Eropa dalam pemungutan suaranya pada pertengahan Februari 2023. Keputusan ini didukung oleh 340 anggota Parlemen Eropa. 279 menentang dan 21 abstain. Untuk lebih memaksa perusahaan otomotif beralih ke produksi kendaraan listrik selama masa transisi, pada 12 April 2024, Dewan Uni Eropa mengadopsi regulasi Euro 7, menggantikan Euro 6 sebelumnya yang telah menetapkan standar emisi yang sangat ketat untuk mesin berbahan bakar fosil. Meskipun tekanan dari lobi otomotif berarti bahwa standar tersebut tidak diperketat lebih lanjut, standar emisi maksimum ditambahkan untuk keausan ban dan selama pengereman, serta persyaratan untuk ketahanan baterai. Perusahaan regulasi akan menghasilkan biaya produksi mobil tambahan yang pada gilirannya akan berdampak pada harga akhir bagi konsumen. Namun, ini tidak seberapa dibandingkan dengan dampak regulasi Clean Air for Europe (CAFE) yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2025. Regulasi ini memperketat standar emisi CO2 untuk mobil penumpang baru dari level saat ini 95 menjadi 93,6 gram per kilometer perjalanan. Selain itu, ini akan dihitung berdasarkan standar WLTP yang ketat dan mendekati kenyataan. Rincian ini berarti bahwa sementara hingga 1 Januari 2025, mobil rata-rata dihitung mengeluarkan 95 gram CO2 per kilometer dan sistem baru mobil yang sama akan dihitung mengeluarkan 115 gram CO2 per kilometer. Oleh karena itu tampaknya bahan mobil yang memenuhi standar Euro 7 akan tetap mengeluarkan rata-rata 20 gram lebih banyak karbon dioksida daripada yang ditentukan sebagai batas yang diizinkan. Sementara itu untuk setiap gram yang dilampaui diberikan denda sebesar 95 euro. Ini berarti potensi denda hingga 2.000 euro yang dijatuhkan oleh Uni Eropa kepada pabrikan untuk satu mobil. Sistem ini dirancang sebagai insentif tambahan untuk meningkatkan produksi mobil listrik karena perdagangan emisi dimungkinkan. Oleh karena kendaraan listrik tidak mengeluarkan CO2, kendaraan ini menurunkan emisi rata-rata mobil yang diproduksi oleh perusahaan tertentu. Ketika sebuah perusahaan menjual lebih dari 20% kendaraan listrik dalam kumpulan produksinya di pasar Uni Eropa, perusahaan tersebut tidak perlu membayar denda untuk kendaraan berbahan bakar bensin. Dalam konsep regulasi ini, yang dianggap sangat baik oleh para birokrat Brussels, muncul celah berbahaya pada saat penerapannya.
Mereka sama sekali gagal memperhitungkan bahwa konsumen Eropa tidak akan mau membeli kendaraan listrik secara massal, sehingga kendaraan listrik akan mencapai lebih dari 20% dari total volume penjualan. Sekilas pandang pada peta yang menunjukkan bagaimana volume ini didistribusikan di seluruh negara Uni Eropa sudah cukup. Mereka kemudian akan melihat bahwa penerapan rencana semacam itu sebenarnya hanya mungkin dilakukan di negara-negara Skandinavia dan Benelux. Di tempat lain, bahkan sebelum penurunan penjualan yang signifikan pada tahun 2024, perusahaan-perusahaan Eropa tidak memiliki peluang untuk memenuhi asumsi regulasi CAFE. Hal ini mengancam mereka dengan keharusan membayar denda yang jumlahnya mencapai miliaran euro. Dampak dari peraturan baru itu tidak lama lagi akan terasa. Pada tanggal 17 Januari, Financial Times melaporkan dari Brussels bahwa analis memperkirakan bahwa beberapa grup otomotif Eropa mungkin terpaksa membeli tunjangan emisi karbon dioksida senilai ratusan juta euro dari para pesaing di Tiongkok seperti BYD yang memiliki salah satu kumpulan tunjangan terbesar untuk dijual kembali berkat penjualan kendaraan listrik yang besar di Uni Eropa. Penerima manfaat lainnya ternyata adalah Tesla milik Elon Musk. Pabrikan kendaraan listrik Amerika itu telah memperoleh lebih dari $2 miliar dalam 9 bulan pertama tahun lalu dengan menjual kredit ke sistem emisi di seluruh dunia, tegas Financial Times. Donor utama yang mentransfer dana ke perusahaan Tiongkok dan Tesla adalah perusahaan seperti Volkswagen, Renault, Stellantis, dan Mercedes-Benz. Mereka mungkin tidak punya pilihan karena menurut perhitungan Financial Times, membayar denda CAFE dapat merugikan grup Volkswagen sebesar 6 miliar euro dan Renault 1,5 miliar euro. Maka arahan CAFE menjadi elemen yang melengkapi perangkap yang dialami industri otomotif Eropa. Mari kita daftarkan elemen-elemen utamanya. Negara-negara Uni Eropa pada dasarnya berperilaku rasional. Seperti Tiongkok, mereka tidak menilai cadangan minyak sendiri dan bertahun-tahun lalu menyerah, mencoba menjamin diri mereka sendiri akses yang aman melalui cara-cara militer atau politik. Oleh karena itu, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar cair secara strategis diperlukan. Namun, saat mempromosikan elektromobilitas, tidak seperti Kerajaan Tengah, mereka tidak memastikan akses ke deposit bahan baku strategis atau swasembada dalam produksi baterai, bahkan pengembangan perangkat lunak untuk kendaraan listrik. Akibatnya, ketergantungan pada minyak yang tidak mungkin diatasi dalam waktu singkat, ditambah ketergantungan pada unsur tanah jarang, grafit, dan litium untuk pengembangan cabang industri utama. Sementara itu, Tiongkok tetap menjadi distributor utama sumber daya ini. Hal yang sama berlaku untuk baterai. Baru-baru ini, upaya putus asa dimulai untuk mengamankan akses ke deposit bahan baku utama untuk Uni Eropa dan membangun industri baterai di Eropa. Kesalahan serupa juga terjadi dalam mengorganisasikan seluruh transformasi. Baru sekarang, setelah usulan Kanselir Olaf Scholz, Komisi Eropa mulai merencanakan sistem subsidi mobil listrik di seluruh Uni Eropa. Di sini, penundaan dibandingkan dengan tindakan Tiongkok mencapai 1 dekade penuh. Lebih buruk lagi, Beijing berinvestasi dalam pembangkit listrik tenaga batu bara dalam sistem energi sebagai suplemen daya murah untuk sumber energi terbarukan yang juga sedang diperluas dengan cepat, memberikan listrik kepada konsumen 3 hingga 4 kali lebih murah daripada di Eropa. Dengan demikian, tercipta insentif tambahan untuk membeli kendaraan listrik. Selama masa ini, perusahaan otomotif dari benua lama yang menginvestasikan sumber daya secara tidak efisien dalam penelitian dan pengembangan, meskipun mereka kuat, mulai kehilangan pangsa pasar di pasar Tiongkok dengan cepat, kalah bersaing di bidang elektromobilitas dengan produsen Tiongkok dan Tesla. Biaya kegagalan ini diperparah oleh peraturan Uni Eropa yang dirancang untuk memaksa perusahaan berinvestasi dalam elektromobilitas. Biaya lain ditambahkan oleh konsumen yang secara kolektif menolak membeli kendaraan listrik di Eropa tanpa subsidi yang besar. Hal ini tanpa disadari meningkatkan jumlah hukuman yang mengancam produsen di bawah CAFE.
Dari ketertarikan mengerikan Uni ini dalam peraturan berturut-turut yang meskipun bertujuan untuk memperkuat cabang utama ekonomi sebenarnya secara berturut-turut melemahkannya, Tiongkok kembali mencoba untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, Reuters melaporkan pada 16 Januari 2025 bahwa pejabat dan produsen mobil Tiongkok tengah mengamati pabrik-pabrik Jerman yang dijadwalkan untuk ditutup dan khususnya tertarik pada pabrik-pabrik Volkswagen. Dan menambahkan, produksi mobil di Jerman untuk dijual di Eropa akan memungkinkan produsen kendaraan listrik Tiongkok terhindar dari membayar tarif Uni Eropa atas mobil listrik yang diimpor dari Tiongkok dan juga dapat menimbulkan ancaman tambahan terhadap daya saing produsen Eropa. Pabrik-pabrik di Dresden dan Osnabrück dapat dilelang. Ini akan memungkinkan Volkswagen untuk mengurangi biaya perjanjian Natal dengan serikat pekerja. Pada saat yang sama, banyak produsen mobil Tiongkok tengah mencari lokasi untuk pabrik mereka di Eropa. Oleh karena itu, tarif atas kendaraan listrik Tiongkok yang diperkenalkan pada musim gugur 2024 hanya akan memberikan perlindungan sementara bagi produsen Uni Eropa. Sementara itu, tarif Amerika menanti mereka. Selain itu, perusahaan-perusahaan otomotif dari Amerika Serikat seperti pemerintahan Trump tidak bermaksud menawarkan keuntungan apapun kepada pesaing-pesaing Eropa. Jadi, ketika kita melihat secara holistik jebakan yang menutup industri otomotif Eropa, hal ini semakin mengingatkan kita pada gambaran beberapa mamut raksasa yang didorong ke dalam lembah tertutup dan dikelilingi oleh sekelompok pemburu lincah yang dipersenjatai dengan alat yang sangat tajam. Mamut tua itu masih besar dan kuat, tetapi ini tidak lagi mengubah fakta bahwa mereka berada dalam posisi yang mengerikan. Hal ini menciptakan peluang bagi perusahaan-perusahaan dari Tiongkok dan Amerika Serikat serta perusahaan-perusahaan Jepang dan Korea Selatan untuk berburu dengan sangat berlimpah. Dan Uni Eropa telah melakukan segalanya untuk mendorong mamut-mamutnya sendiri lebih dalam ke lembah gelap ini. Meskipun masih memiliki alat yang dapat membantu mereka melarikan diri dari kesulitan ini. Keputusan yang optimal tampaknya adalah mengikuti jejak Donald Trump dan menghilangkan semua preferensi untuk mobil bertenaga baterai, menghentikan subsidi, dan membebaskan pasar bebas. Contoh dari Prancis dan Jerman menunjukkan bahwa mobil hibrida kemudian akan menerima peluang besar untuk dikembangkan, menawarkan kemungkinan penyempurnaan solusi desain yang mengurangi emisi CO2 dan konsumsi bahan bakar fosil. Dengan ketergantungan yang lebih sedikit pada bahan baku strategis yang diperlukan untuk produsen elektromobilitas dan baterai. Di bidang ini, perusahaan otomotif Eropa juga akan memiliki peluang lebih besar untuk bersaing secara efektif dengan produsen Tiongkok dan Amerika. Namun, ketertarikan Komisi Eropa yang sangat besar terhadap asumsi Green Deal, visi pengembangan yang selama ini dihormati oleh pemerintah Jerman, keinginan besar untuk mempertahankan kehadiran di pasar Tiongkok yang ditunjukkan oleh perusahaan-perusahaan Jerman yang mengharuskan investasi dalam kendaraan listrik, arahan dan standar Uni Eropa yang ada, semua ini bersama-sama merupakan hambatan yang sangat tahan lama. Ini menghalangi perubahan radikal dalam kebijakan saat ini. Ini harus mengarah pada penghentian larangan penjualan mobil baru yang mengeluarkan CO2 setelah tahun 2035. Meskipun ini akan menjadi tindakan yang sejalan dengan postulat yang baru-baru ini sangat populer tentang kembalinya akal sehat. Namun, semua kendala yang disebutkan tadi berarti bahwa hasil dari dialog strategis antara ISI dan perwakilan industri otomotif dapat menjadi upaya untuk membangun sistem komprehensif yang mempromosikan elektromobilitas sangat mirip dengan sistem Cina. Oleh karena itu diperlukan pengeluaran ratusan miliar euro pada tahun 2035. Semua itu demi menyelamatkan planet dan sektor otomotif yang saat ini menghasilkan pendapatan pajak sebesar 383,7 miliar euro untuk pemerintah Eropa dan menjamin Uni tersebut surplus perdagangan sebesar 106,7 miliar euro. Dengan demikian,
Membiarkannya runtuh bukanlah suatu pilihan. Namun, jika Uni memilih meniru pola China, perburuan berdarah terhadap mamut dapat diharapkan hanya akan tertunda sebentar.